warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira Tekna Putri dengan NIM 859537049. Perkenalkan, nama saya Ninawati dengan NIM 859551777. Pada hari ini kami akan melakukan tugas praktik pada mata kuliah PDDK 4107 Praktikum IPA di SD oleh Bapak Tutor Irfan Kurniawan Usman SPD MPD. Jadi kali ini kami akan melakukan kegiatan praktikum modul 4 yaitu mekanika. Pada kegiatan praktikum 1, gaya, Ada beberapa gaya yaitu yang pertama gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat. dan perpaduan gaya. Kami dari kelompok 3. Jadi, praktikum kali ini kami akan menggunakan alat dan bahan berupa sisir plastik, rambut seseorang yang agak tebal dan kering, serta potongan-potongan kertas kecil. Pertama, sisirlah rambut yang kering dan agak tebal menggunakan sisir plastik selama beberapa detik. Gerakan menyisir ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan muatan listrik dari rambut ke sisir. Langkah kedua, setelah selesai menyisir, dekatkan sisir plastik tersebut ke potongan-potongan kertas kecil yang sudah disiapkan. Pada hasil pengamatan ini, terlihat bahwa potongan-potongan kertas kecil menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena sisir yang telah digosok pada rambut menjadi bermuatan listrik statis. Muatan tersebut menarik kertas kecil yang bermuatan netral sehingga kertas terangkat dan menempel pada sisir. Inilah contoh sederhana bagaimana gaya listrik statis bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada lembar pengamatan, benang jahit, ada seng, ada aluminium, ada jarum jahit, dan ada juga kertas dan magnet, dan juga terakhir ada plastik. Pada percobaan kali ini, kami akan menguji beberapa bahan untuk mengetahui apakah bahan tersebut dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Langkah kerja yang kami lakukan dengan mendekatkan magnet batang ke setiap bahan yang akan kami amati, kemudian mengamati reaksi yang terjadi. Bahan yang pertama adalah magnet dan kertas. Dekatkan magnet dan kertas secara perlahan, lalu amati apakah kertas mendekat atau tidak. Pada hasilnya, kertas tidak tertarik magnet. Alasannya dikarenakan kertas berasal dari bahan tumbuhan yang tidak memiliki kandungan logam feromagnetik. Bahan yang kedua adalah magnet dan plastik. Dekatkan magnet ke arah plastik, lalu amati perubahan gerakan. Pada hasilnya, plastik tidak tertarik magnet. Alasannya karena plastik merupakan bahan isolator dan tidak memiliki sifat magnetis. Ketiga, magnet dan aluminium. Dekatkan magnet batang secara perlahan. Perhatikan apakah aluminium bergerak mendekat atau tetap diam. Hasilnya, aluminium tidak tertarik magnet. Alasannya karena aluminium tidak memiliki sifat magnetis dalam kondisi normal. Yang keempat, magnet dan benang jahit. Dekatkan magnet batang pelan-pelan. Perhatikan apakah benang bergerak mendekat. Hasilnya, benang jahit tidak tertarik magnet karena benang adalah bahan non-logam atau serat sehingga tidak mengandung unsur metal yang bisa dipengaruhi magnet. Kelima, magnet dan seng. Dekatkan magnet batang sedikit demi sedikit. Amati apakah seng bergerak ke arah magnet. Dan hasilnya adalah pada percobaan ini seng tertarik magnet. Kemungkinan seng yang digunakan bukan seng murni tetapi campuran logam lain seperti besi sehingga memberikan respon magnetis. Terakhir, magnet dan jarum jahit. Dekatkan magnet batang secara perlahan ke arah jarum. Perhatikan gerakan jarum. Pada hasilnya, jarum bergerak mendekat dan tertarik magnet. Alasannya karena jarum terbuat dari logam feromagnetik seperti besi atau baja. Jadi, pada percobaan ini, jarum jahit dan seng termasuk yang tertarik magnet. Pertama, siapkan balok kayu, neraca pegas, serta meja sebagai permukaan uji. Tempatkan balok kayu tepat di atas meja seperti pada gambar. Kaitkan ujung neraca pegas pada balok secara kuat dan benar. Tarik neraca pegas sedikit demi sedikit sambil melihat angka pada skala neraca. Amati kapan balok mulai bergerak, lalu catat angka yang ditunjukkan neraca. Lalu tarik neraca sampai balok bergerak stabil, lalu catat kembali angkanya. Jadi hasil percobaan berdasarkan pengamatan, keadaan balok sebelum bergerak menunjukkan neraca pegas 0 Newton dan saat akan bergerak menunjukkan 1,5 Newton dan sesudah bergerak menunjukkan 2,0 Newton. Pada percobaan ini kami menggunakan alat dan bahan seperti karet gelang, penggaris, beban 20 gram, dan statif. Pertama, gantungkan karet gelang pada ujung statif, lalu gantungkan sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Terlihat bahwa karet gelang mengalami pemanjangan atau perubahan bentuk. Selanjutnya, tarik beban ke bawah, kemudian lepaskan kembali secara perlahan. Lalu amati perubahan yang terjadi. Karet gelang akan memanjang saat ditarik, dan kembali mendekati bentuk semula saat dilepaskan.
Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu karet gelang, penggaris, beban dengan berbagai ukuran, dan statif. Gantungkan karet gelang pada ujung statif, lalu ukur panjang karet gelang sebelum diberi beban. Panjang mula-mula karet gelang adalah 6 cm. Lalu gantungkan beban pada ujung karet gelang yang lain. Lalu ukur kembali panjang karet gelang yang sudah diberi beban. Lakukan pada kelima beban yang telah disiapkan, lalu amati panjang karet pada setiap beban. Dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa beban yang diberikan, maka semakin besar gaya berat yang bekerja pada karet gelang, sehingga karet gelang semakin bertambah panjang. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah balok kayu dan neraca pegas 2 buah. Hubungkan kedua ujung benda dengan masing-masing satu neraca pegas. Kemudian, tarik kedua neraca pegas secara perlahan ke arah yang berlawanan. Perhatikan penunjukan skala pada masing-masing neraca pegas. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa saat neraca pertama menunjukkan 1 Newton, neraca kedua juga menunjukkan 1 Newton. Saat neraca pertama menunjukkan 2 Newton, neraca kedua juga menunjukkan 2 Newton. Begitu pula, pada 1,5 Newton, 0,5 Newton, dan 3 Newton, kedua neraca selalu menunjukkan angka yang sama, sehingga membuktikan bahwa jika sebuah benda ditarik oleh dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah, maka benda tersebut akan tetap diam atau tidak bergerak. Gaya-gaya tersebut saling menyeimbangkan sehingga resultan gayanya adalah 0. Itulah hasil kegiatan praktikum gaya oleh Lutfian.